Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini adalah calon pemimpin yang lemot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Menarik ketika kita mendengar ada komentar dari netizen yang mengatakan bahwa Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu adalah calon pemimpin yang lemot, calon pemimpin yang tidak berkualitas. Apakah ini benar apa adanya seperti yang dikatakan oleh netizen ini? Ataukah semuanya ini bisa terbantahkan jika kita melihat tentang kemampuan, tentang intelektualitas yang dimiliki oleh seorang Gibran Rakabuming Raka dan juga Bapak Prabowo Subianto ini? Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ada yang bilang Gibran memang pinter. Pinter dari mana? Orang kayak Gibran dibilang pinter. Pinter apanya? Pinter dari mana? Dari langit. Begitu. Ngomong aja lemot. Tapi menurut saya itu Gibran itu bukan pinter. Begitu, lemot. Bertele-tele. Bukannya pinter kalau bertele-tele itu ngomong. Begitu. Ya. Terus tampangnya itu gimana? Ya, gimana itu? Ada yang bilang pelanga-pelongo. Ya bener, memang kayak itu ya. Begini, bagi cerat, bagi cerot. Terus konkret katanya. Dan berani. Berani ke siapa? Pengen tahu. Berani gimana nya? Berani ke siapa cuman itu. Tapi menurut saya itu berani ke Mahfud cuman. Ya. Bagi nel, bagi tel, bagi tal, bagi tol. Pokoknya Prabowo Gibran. Dua jari. Wah. Apa cita? Dua jari. Prabowo. Udah gak zaman sekarang. Itu begitu ya. Milih pemimpin yang lemot itu dua-duanya itu menurut saya itu lemot. Begitu Prabowo Gibran itu lemot. Begitu ya. Menurut saya nggak berkualitas gitu ya. Begitu. Tapi kalau apa itu namanya sama Anda pikiran sama saya, pasti di hatinya bilang kayak itu. Begini bagi thread. Lemot gitu. Maka dari itu cari pemimpin yang cerdas, yang berkualitas. Begitu. Bukannya yang kaleng-kaleng bro, cari pemimpin ini bro. Ya. Bagi nel, bagi teh, bagi thread, bagi cerat, bagi cerot. Cerut. Gimana sih? Masa dibilang pemberani? Berani ke siapa? Begitu. Itu menurut saya cuman ya. Begitu. Saya nilai dari debat kemarin itu jauh banget ya. Jauh, sangat jauh. Begitu. Maka dari itu untuk para sahabat TikToker dimanapun Anda berada, yuk dukung Bapak Anies ya. Dukung Bapak Anies. Meskipun kamu sudah nyoblos 02, beralih tidak apa-apa. Begitu. Demi kebaikan bangsa Indonesia. Begitu. Bagi nil, bagi thread, bagi cerat, bagi cerot. Cerot. Tip. Cerat. Cerot. Nyot. Pangeran Madinah ini. Ini orang mana ini? Nanti saya laporin ke polisi. Siapa takut gitu. Saya ngomong ya sesuai dengan fakta begitu ya. Bukannya ngada-ngada. Saya tidak pernah ngada-ngada. Bagi nel, bagi tel, bagi ceret. Begitu. Bagi nyeng. Nyong. Ceret. Itulah komentar dari netizen yang menilai bahwa Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka ini adalah calon pemimpin yang tidak berkualitas, calon pemimpin yang lemot. Harapan saya apa yang dikomentarin oleh netizen ini tidak menjadi kenyataan atau tidak dibenarkan, karena sangat berbahaya jika bangsa sebesar Indonesia ini pada akhirnya harus dipimpin oleh calon pemimpin yang tidak berkualitas. Pada akhirnya harus dipimpin oleh calon pemimpin yang lemot. Lalu
Pada poin yang kedua, saya mau katakan bahwa menurut saya, Gibran Rakabuming Raka itu adalah seorang sosok calon pemimpin yang berani. Berani untuk menabrak aturan di Mahkamah Konstitusi. Itulah keberanian yang dimiliki oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia tetap bersemangat, tetap mensupport siapapun yang akan terpilih, siapapun yang akan diumumkan oleh KPU yang menang dalam Pilpres 2024 ini. Mereka adalah pemimpin kita. Berikutnya, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen yang ada nuansa lucunya, di mana mereka menilai bahwa program makan siang gratis ini adalah lahan basah. Benarkah demikian? Mari kita dengarkan bersama-sama. Makan siang gratis untuk ibu-ibu hamil dan ibu menyusui, ini gue harus manfaatkan ini. Gue sebagai penyelenggara di desa gue nanti, gue harus meraup keuntungan di sini nih. Ini lahan basah buat gue ini. Gue bisa korupsi besar-besaran di sini. Gue harus hitung estimasinya. Berarti biar gue bisa untung besar, gue harus melakukan penggelembungan data, laporan ke pusat. Kalau seumpama ibu hamil di kampung gue ada 70 orang, berarti tinggal gue gelembungkan 70 ini. Tinggal gue tambahin angka 1 di depan 70 ini biar menjadi 170 orang, ya gitu. Berarti 170 orang, kalau seumpama anggaran makan siang gratis ibu hamil ini adalah 15.000 per kepala, itu berarti tapi tidak mungkin 15.000, ya kan? Secara kan beras naik, semakin tinggi harga beras, semakin tinggi harga pangan, itu kemungkinan anggaran juga akan tinggi, ya kan? Lebih bagus lagi kalau bahan-bahan pokok semakin naik. Berarti kira-kira kalau anggaplah 20.000 ya. Anggaplah 20.000 per kepala. Berarti 170 orang kali 20.000 sama dengan 3.400.000. Berarti kurang lebih 3.400.000 anggaran makan siang yang masuk ke kampung gue setiap hari, ya kan? Nah, di situ padahal anggaran yang sebenarnya kan cuma 70 orang, itu berarti 1.400.000. Gue udah untung 2 juta coy. Udah untung 2 juta di sini. Gue udah untung 2 juta di sini. Belum lagi yang 1.400.000 ini, kalau gue press lagi, gue masih bisa untung di sini. Caranya ya gue bikin menu yang 10.000 aja. Kasih nasi putih, sayur asem, sosis sepotong. Biasanya kan ibu hamil suka sosis, ya kan? Kasih tempe lah, sambal setengah sendok kan. Udah lumayan itu 10.000, berarti 10.000 kali 70 orang itu udah 700.000. Gua udah untung lagi nih 700.000 dari 1.400.000. 700.000. Berarti total keuntungan gue dalam satu hari itu adalah 2.700.000. Lumayan 2.700.000. Gila. Kalau seumpama 1 bulan, berarti keuntungan gue dalam 1 bulan itu adalah 2.700.000 kali 30 hari sama dengan 81 juta keuntungan gue dalam 1 bulan. Luar biasa. Gue bisa kaya mendadak nih. Ini masih bisa gue untung lagi nih kalau gue kerjasama dengan pihak-pihak terkait supaya ini alat-alat kontrasepsi bisa dibuat langka, ya. Berarti kalau alat kontrasepsi langka itu kemungkinan besar ibu-ibu hamil itu akan semakin bertambah, ya kan? Semakin banyak ibu-ibu hamil, semakin besar pula keuntungan gue nantinya. Benar-benar lahan basah ini. Wah, keren ini, bisa kayak mendadak. Gue udah bisa kelayapan ke luar negeri kemana-mana. Beli mobil mewah, motor gede, bangun rumah bertingkat, ya kan? Tinggal gue keluarin beberapa persen aja buat tutup mulut buat mereka-mereka yang kronco-kronco, ya. Woi, besok-besok kalau pajak naik, harga BBM naik, harga beras naik, ya, makan-makan gratis sama susu gratisnya tidak terrealisasi dengan baik, jangan marah-marah kalian, ya, jangan kalian ngamuk-ngamuk, oke? Udah, solusi cuma satu, dijogitin aja, oke gas. Oke gas, emang enak makan gas. Lapor komandan, beras semakin mahal komandan. Mari kita joketin saja. Laksanakan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ini adalah fakta yang terjadi hari ini.
bahwa harga kebutuhan pokok kita itu sudah melonjak naik. Beberapa hari kemarin saya melihat ada pasar murah di mana itu dilakukan di daerah Jawa, dan saya benar-benar kasihan ketika melihat ibu-ibu yang rela untuk jemur di panas demi mendapatkan harga beras yang Rp10.000 itu. Karena sampai hari ini harga beras itu mulai dari 17.000, bahkan yang ada sudah sampai di angka 21.000. Tentu ini adalah efek dari pemilu yang harus kita rasakan bersama-sama. Semoga saja ke depannya calon-calon pemimpin kita ini bisa segera mungkin menyelesaikan persoalan ini, dan terlebih khususnya mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bisa berpihak kepada rakyat. Ada informasi bahwa BBM akan naik, pajak akan naik, dan lain sebagainya. Ya, jangan pernah kita menyalahkan pemimpin, karena kitalah rakyat Indonesia sendiri yang harus disalahkan, karena kita sudah memberi kepercayaan kepada mereka untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Seringkali saya katakan bahwa goyang gemoik itu tidak akan menyelesaikan segala macam persoalan yang ada di bangsa ini. Tetapi hari ini kita sudah menyaksikan bersama-sama di mana hasil quick count masih diungguli oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi kita semua pastinya masih menunggu, masih bersabar tentang rekapitulasi dari KPU yang rencananya akan diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 ini. Jika memang pada akhirnya hasil quick count ini pada akhirnya tidak akan meloloskan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, maka saya teringat kembali bahwa peristiwa kelam di tahun 2019 itu harus dirasakan kembali oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi jika tidak, puji Tuhan, artinya bahwa Dewi Fortuna sedang berpihak kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang walaupun sampai hari ini kita masih menyaksikan pemberitaan tentang kecurangan-kecurangan pemilu yang benar-benar sangat luar biasa, dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Entah bagaimana kualitas dari demokrasi di bangsa ini, hari ini kita bisa menyaksikan bersama-sama ada banyak sekali aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok ormas, oleh akademisi yang menolak tentang kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Di sisi lain, kita juga saat ini sedang mengalami bahwa harga bahan pokok semuanya sudah melonjak naik. Mari, menyesal tua itu tiada berguna. Yang harus kita lakukan saat ini hanya bisa berjuang, bekerja, dan harus bisa melewati segala tantangan dan kesulitan yang dialami oleh kita semua ketika fakta-fakta yang kita hadapi hari ini, semua kebutuhan pokok itu sudah melonjak naik. Banyak sekali ibu-ibu yang mengeluh, banyak sekali bapak-bapak yang merasa kesulitan dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Ya, tinggal terima dan tetap semangat untuk berjuang demi mengais rupiah. Mari kita lanjutkan lagi. Selamat pagi Bapak Presiden terpilih, izin melaporkan. Mohon ditindak tegas warga negara yang parkir paling belakang tapi malah ngunci setar. Tindakan ini sangat merugikan warga negara yang lain, Pak. Saat mau ngeluarin motor untuk ngambil makan siang gratis, jadi terhambat, Pak. Gara-gara yang parkir paling belakang pada ngunci setar. Makan siang yang bisa diambil sekarang harus nunggu 4 tahun lagi. Hal-hal seperti ini harus segera ditangani, Pak.
Mungkin ini kelihatannya sepele, tapi ini bisa menghambat program utama Bapak, yaitu makan siang gratis. Kak, takutnya nanti malah pemerintah yang disalahkan. Padahal kan yang salah rakyat yang parkir tadi. Udah parkirnya paling belakang, pakai acara ngunci setang. Resikonya motor lain jadi nggak bisa keluar. Ini sangat meresahkan, Pak. Kak menyampaikan ini karena Kak ingin semua program Bapak bisa berjalan sesuai harapan. Jangan sampai rakyat hanya mendapatkan sebatas janji. Gue masih bahas soal beras. Kemarin gue beli beras ada yang 14.000, ada yang 15.000, sampai 16.000, sampai ada yang 17.000. Tuh harga beras. Jangankan yang buat makan sehari-hari, tukang dagang juga pada puyeng yang dagang nasi. Mau dinaikin harganya, takut orang kagak pada mau. Kagak dinaikin, pada puyeng ngeluhin harga beras. Ya emang bakal tetap dibeli karena kebutuhan. Lagian gue mah heran sama pemerintah, demen amat sih nyet rakyatnya puyeng. Dulu minyak, apa sekarang tuh minyak agak turun-turun. Sekarang beras, ntar apa lagi? Ini logika mengapa terjadi penggelembungan. Nah, di website KPU juga seperti ini jadi sudah dibuat persentasenya, kan? Nah, sudah dibuat persentase. Nah, lebih murah. Nah, katakanlah di sini untuk 02 persentasenya 58, ya kan? Untuk 01 persentasenya 24. Oke, untuk 03 persentasenya 17. Ya, koma-komanya terserah lah. Koma-komanya terserah, karena kalau kita kali-kali ini baru 99, berarti koma-komanya itu yang melengkapkan 100, kayak gitu dia. Nah, intinya seluruh suara masuk ini harus 100%. Kan gitu dia. Nah, ini sudah ada kolom yang melakukan step secara sistem. Nah, dibagi 3 nih. Nah, ini 01, 02, 03. Kan gitu dia. Di sini sudah dikunci data bahwa 01 itu hanya boleh dapat 24%. Di sini sudah di setel harus 58% dan di sini 17%. Ini data dikunci. Maka, nah, simak logikanya. Ini katakanlah Sirekap TPS. Iya. Nah, saya tidak usah banyak-banyak dulu sesuai dengan kolom yang ada. Ada 4. Misal nih, dalam kecamatan itu ada 8 TPS. Kan? TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8. Kan? 01 sekian, 02 sekian, 03 sekian, sekian. Kita mau bahas yang ini dulu, yang 02 dulu. Yang jadi permasalahan sampai hari ini itu kan 02. Tudingannya untuk siapa? 02. 02. Jadi kita abaikan dulu karena yang lain tidak ada tudingan yang begitu parah. Iya. Sekarang kita main pada logika 02. Katakanlah di 02 ini di TPS 1 tadi itu sudah ada suaranya itu 96. Ya kan? Nah, di TPS 2, 02 ini jumlah suaranya 120. Di TPS 3 jumlah suaranya 44. Di TPS 4 jumlah suaranya ini ada 88. Di TPS 5 jumlah suaranya ada 115. Di TPS 6 ada jumlah suaranya ini 76. Di TPS 7 ada jumlah suaranya ini 118. Di TPS 10, TPS 8 jumlah suaranya ini ada, katakanlah di sini lebih besar, ada 210. Nah, ketika dikali dengan jumlah suara, ternyata persentase jumlah ini tidak mencapai 58%. Maka sistem yang sudah mengunci ini secara random akan mengacak sistem yang lain di suara yang lain sehingga terjadi pengembangan, jadilah 440 di sini. Sudah 440 masih 52%, maka rusak lagi di tempat yang lain, jadilah di sini 176. Cukup 58%. Lalu orang-orang protes yang di TPS 3, orang-orang protes yang di TPS 6.
Kan itu dia. Kenapa protes? Bukan itu data di C1. Kami nggak, bukan seperti itu. Ini C1-nya beredar foto-foto dan sebagainya. Nah, oleh pihak KPU memperbaiki data ini. Mereka hapus 76 data aslinya. 44 data aslinya. Kembali ke data aslinya. Ini diterima revisi ini oleh sistem. Tetapi teracak lagi yang lain yang 96 jadi 396. Sama aja. Karena kenapa? Persentase ini dikunci harus 58% dikali dengan jumlah suara. Makanya kalaupun ada istilah berita itu mengatakan suara belum habis masuk, masuk lagi besoknya. Ketika masuk besoknya itu dari kecamatan atau kabupaten lain diisukan bahwa yang lebih unggul 01, 02 lebih rendah. Tapi mengapa persentasenya tidak turun? Karena begitu dimasukkan kolom yang lain, TPS yang lain dengan jumlah suara misal 01 itu ada 280, kemudian ini sisanya cuma 20 di sini, ini 0. Ini ketika masuk yang ini teracak yang lain, yang ini menjadi 276, rusak sistem yang lain. Makanya persentase yang dikunci inilah membuat persentase ini nggak pernah turun naik. Berapapun jumlah suara masuk besoknya, persentasenya nggak turun. Kalau ini tidak dikunci, pasti terjadi turun naik persennya. Nah, ini yang logika yang harus dipahami mengapa persentase ini nggak pernah turun. Karena sudah dikunci di sini. Inilah. Ya yang kunci mana kita tahu, orang KPU lah yang berhak menjawab. Orang sistem mereka yang buat. Nah, ini Kan katanya ini satu putaran kan, memang satu putaran, presiden satu putaran. Kalau misalnya Ganjar nggak menang, kita pilih lagi presiden. Mereka sudah mengisi secara Makanya jujur. ini. Sistem yang mengunci persoalan itu. Sudah paham? Terima kasih. Ini. Ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? MK, ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen, parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya Oh, tidak mau. dorong aja di hak angket, kan memang mekanismenya ada. Lu setuju kan? Bahwa Lu setuju kalau nggak? teman-teman mau mendorong di hak angket, silakan. Oke guys, memang lagi ramai di pemberitaan tentang hak angket yang akan dilakukan oleh DPR. Jadi semoga saja hak angket ini bisa benar-benar dilaksanakan untuk melawan segala macam bentuk kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Demi menegakkan keadilan, demi menciptakan demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang bersih. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama tanggapan ataupun komentar-komentar dari netizen terkait dengan Pilpres 2024 yang sudah kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Di sisi lain, kita juga mendengar keluh kesah dari rakyat yang saat ini ketika mereka diberhadapkan dengan kondisi-kondisi ekonomi yang begitu sulit. Harga kebutuhan pokok terlebih khususnya beras terus melonjak naik, dan juga ketika kita pergi di supermarket ataupun di warung-warung, semua kebutuhan pokok juga sudah mulai melonjak naik. Kadang-kadang tuh kita merasa kaget. Misalnya minggu kemarin kita beli barang dengan harga yang normalnya biasanya 10.000, tiba-tiba sekarang sudah sampai 15.000, 16.000 dan lain sebagainya. Ya, saya berharap bahwa ke depan seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jikalau memang pada akhirnya KPU akan memutuskan bahwa Pilpres 2024 ini dimenangkan oleh mereka, sebagai rakyat hanya bisa menaruh harapan agar mereka bisa sesegera mungkin menyelesaikan persoalan ini, dan juga Bapak Presiden Joko Widodo yang lagi menjabat saat ini setidaknya juga bisa melihat dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia hari ini. Saya kadang-kadang itu merasa lucu. Kemarin-kemarin sebelum
pemilihan umum itu ramai. Hampir setiap minggu ada pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini besar-besaran. Bahkan ada netizen yang menyematkan bahwa Pak Presiden Joko Widodo ini lagi rangkap jabatan. Pertama sebagai presiden, lalu yang kedua sebagai menteri sosial. Tapi apapun itu, kita sebagai rakyat hanya bisa menaruh harapan agar pemerintah mereka mampu untuk membuat situasi ini kembali normal, karena apa yang disampaikan oleh rakyat, apa yang dikeluhkan oleh rakyat, itu adalah fakta yang benar-benar harus bisa kita terima saat ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf jika ada buah pikiran atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.